Di balik risalah besar Nabi Muhammad, ada sosok wanita agung. Wanita pertama yang percaya, mencinta, dan mengorbankan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lentera Kisah. Semoga Allah memberi kalian kesehatan yang tidak putus, rezeki yang melimpah dan berkah, serta mengabulkan setiap hajat dan doa-doa baik kalian. Amin ya rabbal alamin. Di episode kali ini, kita akan menelusuri sebuah kisah yang syarat makna, menggugah jiwa, dan menguatkan iman. Inilah kisah Khadijah binti Khuwailid, pelita pertama dalam gelapnya dunia sebelum Islam. Khadijah lahir dari keluarga bangsawan Quraisy, Bani Asad, sekitar tahun 555 Masehi. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah seorang saudagar kaya raya dan dihormati. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Sejak muda, Khadijah sudah dikenal karena kecerdasannya, keteguhan akhlaknya, dan kejernihan hatinya. Meski hidup di zaman jahiliyah, Khadijah tidak pernah menyentuh berhala, tidak menghadiri pesta maksiat, dan menjaga kehormatannya dengan ketat. Di saat perempuan kerap dianggap lemah atau hanya pelengkap, Khadijah justru berdiri tegak sebagai saudagar perempuan yang disegani. Ia dikenal dengan julukan At-Tahirah atau yang suci. Kekayaannya melimpah. Kafilah dagangnya melintasi Syam dan Yaman. Tapi lebih dari sekadar harta, yang membuatnya mulia adalah jiwanya. Lembut, bijak, dan penuh empati. Saat berusia 40 tahun, Khadijah memutuskan untuk mempercayakan urusan dagangnya kepada seorang pemuda yang dikenal jujur, bersih, dan amanah. Namanya Muhammad bin Abdullah, berusia 25 tahun. Khadijah tidak sembarangan memilih. Ia melihat dalam diri Muhammad sesuatu yang berbeda, karakter, bukan sekadar keterampilan. Lalu dikirimlah budaknya, Maisarah, untuk menemani Muhammad dalam kafilah dagang ke Syam. Perjalanan itu menjadi saksi kejujuran dan keberkahan. Maisarah menyaksikan perilaku mulia Muhammad sepanjang perjalanan. Bahkan saat berteduh di bawah pohon, seorang pendeta Nasrani berkata, "Tidak ada yang berteduh di bawah pohon ini kecuali seorang nabi." Ketika Muhammad kembali ke Makkah, bukan hanya dagangan Khadijah untung besar, tapi hatinya pun terpaut oleh akhlak yang luar biasa. Khadijah meminang Muhammad dengan cara terhormat melalui perantara. Muhammad menerima lamaran itu dengan penuh rasa syukur. Ia pun datang bersama pamannya, Abu Thalib, untuk melamar Khadijah secara resmi. Pernikahan itu bukan sekadar ikatan cinta, tapi perjanjian dua jiwa besar. Khadijah saat itu berusia 40 tahun, sedangkan Muhammad 25 tahun. Tapi cinta mereka menembus usia dan waktu. Tidak pernah ada riwayat bahwa Rasulullah menikahi wanita lain selama Khadijah masih hidup. Dari pernikahan itu lahirlah anak-anak. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Ketika Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau pulang dalam keadaan menggigil dan ketakutan. Beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Dan Khadijah dengan penuh ketenangan memeluk dan menenangkan beliau. Kalimat Khadijah saat itu begitu agung. "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, jujur berbicara, menanggung beban orang lain, memuliakan tamu, dan menolong yang tertimpa musibah." Khadijah tidak ragu, dia percaya. Dialah orang pertama yang memeluk Islam. Dialah benteng pertama Rasulullah. Dialah yang meyakinkan suaminya bahwa yang datang kepadanya adalah kebenaran dari langit. Ia membawa Nabi menemui Waraqah bin Naufal, sepupunya yang ahli Injil. Dan dari sanalah Nabi mendapat peneguhan bahwa ia adalah utusan yang ditunggu umat terdahulu.
Makkah mulai memusuhi Muhammad. Hinaan, boikot, dan ancaman datang silih berganti. Tapi di tengah badai itu, Khadijah berdiri kokoh. Ia mengorbankan harta, waktu, dan tenaganya. Ia menyokong dakwah suaminya dalam diam dan dalam terang. Seluruh kekayaannya habis untuk Islam. Ketika kaum Quraisy melakukan boikot sosial kepada Bani Hashim, Khadijah ikut masuk ke lembah Abu Thalib, menderita kelaparan dan kehausan, meski ia wanita terhormat dan terbiasa hidup nyaman. Dan di sanalah kesehatannya mulai menurun. Tahun ke-10 kenabian, di usia sekitar 65 tahun, Khadijah menghembuskan napas terakhir. Rasulullah begitu terpukul. Ia kehilangan sahabat sejati, kekasih hati, dan pendukung terbesarnya. Tahun itu dikenal dalam sejarah sebagai Amul Huzn, atau tahun kesedihan. Tidak ada tangis yang lebih dalam dari tangis seorang nabi yang kehilangan cinta pertamanya. Ia berkata, "Demi Allah, tidak ada yang menggantikannya. Ia beriman kepadaku saat orang lain mengingkari. Ia membenarkanku saat orang lain mendustakan. Ia memberiku hartanya saat orang lain menahannya. Dan darinya Allah memberiku keturunan." Suatu hari, Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, ini Khadijah datang membawa makanan. Jika dia telah datang kepadamu, sampaikan salam dari Rabb-nya dan dariku, dan kabarkan kepadanya bahwa Allah telah menyiapkan untuknya rumah di surga dari mutiara. Tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada keletihan di dalamnya." Masya Allah, Khadijah bukan hanya dicintai Nabi, tapi juga dicintai oleh Allah dan para malaikat. Khadijah mungkin telah tiada, tapi warisannya hidup dalam setiap langkah dakwah Rasulullah. Fatimah, putrinya, meneruskan cahaya itu. Dan dari garis keturunannya lahir cucu-cucu Nabi yang mulia. Tidak ada wanita yang lebih sering disebut Rasulullah dengan penuh cinta setelah wafatnya selain Khadijah. Dan hingga akhir hayatnya, Rasulullah tetap mengenang Khadijah setiap hari, setiap detik. Dia bukan hanya istri pertama, tapi cinta pertama. Bukan hanya penopang, tapi fondasi dakwah ini. Khadijah binti Khuwailid, namamu harum sampai akhir zaman. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga Allah menjaga iman kita, melimpahkan kesehatan dan keberkahan, serta mempertemukan kita kembali di kisah-kisah penuh cahaya berikutnya. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.